Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang akan memaparkan materi mengenai mengembangkan model pembelajaran prosa fiksi. Di sini, saya Salmanda Dewi Fazlin dengan NPM 205030065 selaku moderator yang akan membantu berjalannya presentasi bersama rekan saya, Nabila Putri Gunawan dan Rama Herawan. Materi pertama akan dipaparkan oleh saudari Nabila Putri Gunawan. Nama saya Nabila Putri Gunawan dengan NPM 205030079. Prosa fiksi. Prosa fiksi menurut KBBI, prosa yaitu sebuah karangan bebas, dan fiksi yaitu sebuah cerita yang isinya berupa rekaan atau hayalan yang tidak berdasarkan kenyataan. Jadi, prosa fiksi itu adalah sebuah karangan bebas yang pernyataannya hanya berdasarkan hayalan atau pikiran. Contohnya bisa seperti novel, cerpen, roman, dan lain sebagainya. Selanjutnya, prosa fiksi menurut para ahli, menurut Mulyadi 2017 mengatakan bahwa fiksi atau prosa adalah salah satu jenis genre sastra di samping genre lainnya. Menurut Aminuddin 1958 mengatakan bahwa istilah prosa fiksi atau yang cukup disebut dengan karya fiksi biasanya juga disebut dengan prosa cerita, prosa narasi, dan berplot. Pengertian prosa fiksi tersebut adalah kisahan atau cerita yang diemban oleh pelaku-pelaku tertentu dengan pemerannya, latar serta tahapan dan rangkaian cerita tertentu yang tertolak dari hasil imajinasi pengarangnya sehingga menjalin sebuah cerita. Selanjutnya ada materi pengajaran sastra. Dinyatakan oleh Rohman 2010 16-17 bahwa pengajaran sastra adalah sebuah proses intelektual untuk mengembangkan pengetahuan tentang sastra. Menyatakan lebih lanjut bahwa dalam bentuk pakem pengetahuan sastra adalah ilmu. Menurut Pradopo menjelaskan bahwa teori sastra adalah bidang studi sastra yang berdasarkan dengan kesusastraan, seperti studi sastra tentang pengertian kesusastraan, unsur-unsur atau lapis-lapis normanya, jenis atau genre sastra, dan kriteria yang dapat membedakannya. Selanjutnya, menurut Chambers dan Gregory 2006 menyatakan bahwa pembelajaran sastra memiliki banyak disiplin spesifik dan tujuan kognitif, tetapi tujuan yang paling umum, dasar, dan tujuan-tujuan pengembangan. Melalui pendidikan diinginkan siswa tumbuh secara intelektual, matang secara pribadi untuk mengembangkan sosial dan lebih maju secara emosional. Perspektif ini sangat cocok terutamanya bagi anak muda, bagi orang dewasa, bahkan bagi siswa yang baru menempuh pendidikan tinggi. Sejalan dengan Chambers dan Gregory dinyatakan Hidayat Stanton 2012 bahwa pembelajaran sastra yaitu sejalan dengan tujuan karya sastra sebagai karya seni yang memberikan kesenangan sekaligus pencerahan, jadi sifatnya emosional dan intelektual, yang menjadikan pembelajaran sastra ini sebagai wadah atau wahana untuk mengembangkan kemampuan ekspresi diri, kemampuan membangun argumen, dan kemampuan berkomunikasi untuk mengembangkan gaya komunikasi. Lalu, materi selanjutnya yaitu aplikasi aspek perkembangan intelektual siswa dalam pembelajaran prosa fiksi. Pembelajaran apresiasi prosa fiksi ini sebenarnya menggunakan pendekatan terpadu. Hal ini sesuai dengan hakikat bahasa itu sendiri, yakni bahwa setiap aspek bahasa selalu digunakan secara terpadu, tidak terpisah aspek demi aspek. Hal itu dapat kita lihat dari bentuk-bentuk apresiasi prosa fiksi yang disajikan kurikulum ini lewat 4 keterampilan berbahasa, baik mendengarkan, berbicara, membaca, maupun menulis, yang masing-masing selalu terkait dengan aspek keterampilan berbahasa lainnya. Apresiasi prosa fiksi dalam bentuk mendengarkan cerpen terkait dengan aspek berbicara berupa tanggapan yang disampaikan para siswa yang berisi penilaian terhadap pembacaan cerpen tersebut. Membaca novel terkait dengan aspek berbicara berupa komentar tentang unsur-unsur intrinsiknya dan lain-lain. Lalu, ada tujuan dari apresiasi sastra itu sendiri. Yang pertama adalah tumbuhnya pemahaman, yang kedua penghayatan, yang ketiga penikmatan terhadap cipta sastra untuk memperluas wawasan kehidupan, yang keempat mempertajam kepekaan perasaan dan kesadaran sosial serta religi,
Yang terakhir adalah memperhalus budi pekerti serta memperkaya pengetahuan dan keterampilan berbahasa. Tujuan itu dapat dicapai apabila segala aspek jiwa siswa, pikiran, perasaan, dan imajinasinya terlibat secara penuh. Keterlibatan itu dapat terjadi apabila guru lebih banyak melibatkan siswa untuk aktif dan kreatif dalam proses belajar mengajar tersebut. Selain itu, pembelajaran hendaknya diciptakan dalam suasana yang menyenangkan. Keterlibatan akan terjadi apabila jiwa siswa siap untuk menerima pembelajaran. Kesiapan itu terjadi apabila siswa tidak dalam kondisi terpaksa dalam mengikuti pembelajaran tersebut. Keikutsertaan siswa benar-benar dilandasi ketertarikan dan minatnya terhadap materi pembelajaran itu, dan merasakan kebermaknaannya. Ketidakterpaksaan tumbuhnya ketertarikan dan minat akan terjadi apabila suasana pembelajaran menyenangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Herawan. Saya akan menjelaskan tentang teknik penerapan pembelajaran apresiasi prosa fiksi. Apresiasi melalui pembacaan cerpen. Untuk melakukan pembelajaran ini, tahap-tahapnya dapat mengacu pada model pembelajaran yang dikemukakan H.L. Moody, yang terdiri atas pelacakan 30 pendahuluan, penentuan sikap praktis, introduksi, penyajian, diskusi, dan pengukuhan. Sementara metode dan tekniknya bisa dikembangkan sendiri. Selanjutnya A. Pelacakan pendahuluan dan penentuan sikap praktis merupakan tahap persiapan perencanaan sebelum guru melaksanakan pembelajaran di kelas. Jadi dalam pembelajaran sebelum di kelas, guru melakukan perencanaan dalam pembelajaran seperti menyiapkan materi-materi cerpen yang akan dibawakan dan media-media yang akan dibawakan. Lalu selanjutnya B, introduksi pelaksanaan pembelajaran di kelas. Pertama-tama tentunya guru melakukan introduksi yang dimulai dengan persepsi hingga memberi pengantar tentang pembelajaran yang dilakukan pada pertemuan tersebut. Jadi guru memberikan pengantar tentang pembelajaran tersebut seperti pengertiannya, misalkan tentang materinya, ciri-cirinya seperti itu. Lalu selanjutnya C, penyajian. Guru menyajikan materi tentang cerpen tersebut bisa melalui media software atau video, misalkan dari cerita pendek tersebut seperti cerpen, film seperti itu. Lalu bisa dalam teks atau bacaan seperti itu yang disiapkan oleh guru. Selanjutnya D, diskusi setelah pembacaan cerpen selesai. Misalkan yang dilakukan, guru mengajak siswa berdiskusi tentang cerpen tersebut. Jadi guru tersebut mengajak berdiskusi setelah penampilan dari cerpen tersebut, mengapresiasi tentang apa saja misalkan yang terjadi dalam cerpen tersebut, tokohnya, misalkan protagonisnya, antagonisnya, dan luar ceritanya, lalu dari kode bahasanya sendiri seperti apa dari cerpen tersebut. Selanjutnya tahap pengukuhan, yang merupakan penguatan terhadap PBM di atas. Guru dapat memberikan tugas, misalnya menyuruh siswa menuliskan kembali keterlibatan jiwa mereka dengan cerpen tersebut. Jadi si guru menyuruh untuk keterlibatan siswa dalam cerita tersebut. Apakah ada contohnya seperti mungkin dari faktor eksternalnya, mungkin dari lingkungannya sendiri, apakah ada termasuk dari cerpen tersebut memberikan tugas tentang keterlibatan jiwanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode pembelajaran picture and picture dalam menuliskan teks prosa fiksi novel. Model pembelajaran picture and picture
adalah suatu metode belajar yang menggunakan gambar dan dipasangkan atau diurutkan menjadi urutan logis. Pembelajaran ini memiliki ciri aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Model pembelajaran ini mengandalkan gambar sebagai media dalam proses pembelajaran. Gambar-gambar ini menjadi faktor utama dalam proses pembelajaran. Menurut Johnson & Johnson, prinsip dasar dalam metode pembelajaran kooperatif Victor and Victor adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap anggota kelompok siswa bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dikerjakan dalam kelompoknya. Jadi setiap siswa memiliki tanggung jawab dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Selanjutnya kedua, setiap anggota kelompok siswa harus mengetahui bahwa semua anggota kelompok mempunyai tujuan yang sama. Jadi setiap individual kelompok itu mempunyai bahwa akan mengerjakan dengan tujuan yang sama. Selanjutnya yang ketiga, setiap anggota kelompok siswa harus membagi tugas dan tanggung jawab yang sama di antara anggota kelompok. Jadi setiap siswa memiliki tanggung jawab bersama-sama untuk mengerjakan dengan kelompoknya. Selanjutnya keempat, setiap anggota kelompok siswa akan dikenai evaluasi. Siswa akan dievaluasi mungkin dari hasil kerja-kerja yang antara kelompoknya. Lalu kelima, setiap anggota kelompok siswa berbagi kepemimpinan dan membutuhkan keterampilan untuk belajar bersama-sama dalam proses belajarnya. Mungkin dalam setiap anggota kelompok harus mempunyai kepemimpinan dan yang membutuhkan keterampilan dari setiap kelompoknya dalam proses belajarnya. Selanjutnya keenam, setiap anggota kelompok siswa akan diminta mempertanggungjawabkan secara individual materi yang ditangani dalam kelompok kooperatif. Jadi setiap siswa dalam kelompoknya memiliki tanggung jawabnya masing-masing dalam mengerjakan tugasnya, dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikannya. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai materi mengembangkan sebuah model pembelajaran prosa fiksi. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.